وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan walaupun keadaan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kita diberi ujian oleh Allah, Ramadan tahun ini dalam suasana di negara kita dan di beberapa negara sedang ada wabah corona. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan kita tetap bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan ibadah dan tidak mengurangi hikmah-hikmah dari bulan Ramadan. Baik. Saudara sekalian, seperti tahun yang lalu di bulan Ramadan kita adakan kajian tafsir Al-Quran. Mungkin satu hari hanya satu session saja, kita kaji 2-3 ayat sampai akhir Ramadan insyaallah. Dengan demikian kajian yang tidak terlalu banyak insyaallah, tidak terlalu melelahkan dan juga lebih menjaga kita dari kebosanan. Baik. Pada tahun yang lalu kajian kita sampai pada ayat 24 dari surat Al-Baqarah. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan mulai dari ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik. Pertama kita akan terjemahkan satu persatu ayat yang akan kita
bahas tafsirnya. Wabashshiril ladzina amanu, wabashshir, dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal mengerjakan as-salihati, pada amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Saleh itu artinya layak. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, jannat, beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya surga, al-anharu, beberapa sungai. Kullama ruziqu, setiap kali mereka diberi, minha, dari surga, min thamaratin, pada buah-buahan, rizqan, sebagai rizki atau pemberian. Qalu, maka mereka berkata, hada, ini, rizki ini, alladzi, yang ruziqana, telah diberi kami, min qablu, sebelumnya, wa utu, dan diberi mereka, bihi, dengan rizki itu, bihi, kepada rizki itu, mutasyabihan, dengan serupa. Serupa itu yang satu menyerupai yang lain, yang mutasyabih. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di surga, azwaj, beberapa istri, mutahharatun, yang disucikan. Wahum, dan mereka, fiha, di surga, khaliduna, orang-orang yang kekal. Khaliduna, kekal. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan diberi surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari buah-buahan surga, mereka berkata, buah yang seperti ini telah diberikan kepada kita sebelum ini. Sebelum ini kita telah diberi buah yang seperti ini. Dan memang di surga mereka diberi rizki atau buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Di surga mereka memiliki beberapa istri yang disucikan dan mereka kekal di surga. Baik. Kita kembali ke awal. Di dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang kafir. Apa balasannya? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Adalah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Hanya batu-batu yang disembah, berhala-berhala.
Di ayat sebelumnya Allah menerangkan, menjelaskan apa yang akan menjadi balasan orang-orang kafir. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti hambanya, supaya yang masih dalam kekafiran segera bertaubat, berhenti dari kekafiran. Sedangkan yang sudah iman supaya lebih berhati-hati, lebih takut, lebih waspada, jangan sampai terjerumus pada kekufuran. Nah, kemudian dalam ayat ini sebaliknya, Allah menyebutkan balasan-balasan untuk orang iman. Tujuannya apa? Memberikan kabar gembira, memberikan semangat bagi mereka yang sudah iman untuk menjaga keimanannya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang mereka belum iman juga bisa segera untuk iman. Nah, ya seperti inilah metode Al-Quran. Metode yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran selalu seperti ini. Apa itu? Menggabungkan antara targhib dan tarhib. Menggabungkan antara targhib dan tarhib. Apa targhib itu? Targhib itu penyemangat, motivasi. Sedangkan tarhib adalah peringatan-peringatan, kabar-kabar yang menjadikan mereka waspada. Itu namanya tarhib. Namanya tarhib. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya hamba itu dalam perjalanan yang menuju akhirat atau dalam perjalanannya menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu berjalan di antara khauf dan raja. Khauf itu apa? Kekhawatiran. Raja itu apa? Harapan. Nah, supaya perjalanan hamba menuju akhirat, menuju pertemuan dengan Rabb-nya, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di antara khauf dan raja, rasa takut dan harapan. Nah, kenapa? Karena khauf dan raja itu ibarat dua sayap burung. Ibnu Qayyim menggambarkan begitu. Ibarat dua sayap burung. Sedangkan kepalanya adalah al-hub, cinta. Nah, burung yang salah satu sayapnya patah, dia tidak akan bisa terbang. Apalagi dua-duanya patah, maka dia akan menjadi sasaran hewan-hewan buas, sasaran empuk buat hewan yang hendak memangsa dia. Apabila kepalanya yang tidak ada, otomatis dia sudah mati. Nah,
Yang menjadi motivasi, kekuatan hamba dalam beribadah adalah cintanya dia kepada Allah. Kemudian yang menjadikan dia berjalan seimbang dalam menuju kepada Allah adalah khauf dan raja itu. Rasa takut kepada Allah dan raja, harapan yang besar kepada Allah. Nah, dengan seimbangnya khauf dan raja, seorang hamba akan selamat dari terjerumus pada keputusasaan. Keputusasaan yang diakibatkan takut yang besar tapi tidak disertai dengan harapan. Atau bahkan sebaliknya, dia tidak menjadi orang yang meremehkan dosa, menjadi orang yang merasa aman dari makrullah, dari siksa Allah. Karena apa? Karena harapan yang besar yang tidak disertai dengan rasa takut atau khauf. Nah, maka metode yang digunakan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis adalah menggandengkan antara targhib wa tarhib. Nah, basyiran wa nadhiran. Baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Basyir. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang melanjutkan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ulama, duat, dan para ahli ilmu, para dai. Itu adalah orang-orang yang melanjutkan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat untuk mendakwahkan Islam. Nah, baik. Jadi khitab ini atau perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang sekarang duduk mewakili Rasulullah SAW atau duduk meneruskan misi Rasulullah SAW. Nah, mereka semuanya diperintahkan supaya menggunakan metode yang seimbang dalam dakwahnya. Ulama, dai dalam berdakwah metodenya supaya seimbang. Jangan sampai metodenya tidak seimbang sehingga menimbulkan kerusakan. Dakwahnya setiap saat hanya berisi tarhib terus, sehingga yang didakwahi merasa putus asa, sepertinya kita nggak ada harapan untuk masuk surga nih. Atau sebaliknya, dakwahnya hanya berisi targhib terus, sehingga orang-orang yang didakwahi sembrono, meremehkan. Sudahlah, yang penting kita bertauhid, yang penting kita tidak syirik, pasti masuk surga. Dosa apapun yang kita kerjakan, selagi kita nggak syirik, akan diampuni. Misal dakwahnya hanya berisi targhib terus,
nanti akan berdampak buruk seperti itu. Orang akan meremehkan, nggak apa-apa. Ini kan dosa ini bukan syirik, nanti juga akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi dakwah harus seimbang. Ada tarhib juga ada tarhib. Jadi, maka dalam sebuah riwayat dalam Sunan Ad-Darimi, di situ diriwayatkan sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Innal faqiha haqqal faqih." Sesungguhnya orang faqih yang sesungguhnya adalah man lam yuqannitun nasa min rahmatillah. Orang yang tidak menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah. Wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah. Dan tidak memberikan kemurahan pada mereka untuk berbuat maksiat. Artinya tidak menjadikan manusia meremehkan perbuatan maksiat. Walam yu'amminhum min adzabillah, dan tidak menjadikan mereka merasa aman dari siksa Allah. Itulah namanya orang yang faqih. Dakwah dia, ucapan dia, arahan dia, fatwa dia tidak menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah, dan tidak menjadikan manusia meremehkan maksiat, merasa aman dari siksa Allah. Tentu dia tahu, berusaha memahami, berusaha mengerti kondisi yang didakwahi. Apakah orang ini sedang butuh motivasi, atau orang ini sedang butuh nasihat-nasihat yang membuat dia takut. Misalnya orang itu cenderung dekat dengan kemaksiatan. Apa yang dia butuhkan? Nasihat-nasihat yang menakut-nakuti dia. Orang itu terpuruk karena apa? Merasa telah berbuat dosa besar misalnya. Dia butuh motivasi. Beri dia motivasi supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman. Iman itu pekerjaannya apa? Hati. Iman dengan hatinya. Wa 'amilus shalihat, dan beramal, mengerjakan amal-amal yang saleh. Nah, dengan apanya? Dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Nah, karena amal saleh itu perbuatannya apa? Badan, anggota badan. Di dalam Al-Quran sering kali kita jumpai iman selalu digandengkan dengan amal soleh. Itu kenapa? Setiap kali ada sebutan iman, selalu ada sebutan amal soleh. Jawabnya adalah karena iman dan amal soleh adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Iman adalah dasar, syarat utama amal soleh itu diterima. Syarat utama amal soleh kita diterima adalah iman. Apapun yang kita kerjakan, bila tidak didasari dengan iman,
nggak akan disebut sebagai amal soleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang iman, jangan rusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu akibatnya sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena pamer. Juga rusak infaknya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, infak tidak didasari iman pada Allah dan hari akhir. Nah, walaupun dia infak dengan infak yang besar, kalau tidak didasari iman, maka infaknya itu tidak ada apa-apanya. Nah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang beramal tidak berdasarkan iman seperti ada batu halus, kemudian di atasnya apa? Alaihi turab, di atasnya ada debu atau debu di atas batu yang halus. Fa'asabahu wabil, lalu terkena hujan deras. Kemana debu-debu itu? Hilang semua. Fatarakahu salda, debu batunya bersih, tidak ada debu yang tersisa sama sekali. Nah, amal soleh tidak akan disebut sebagai amal soleh kalau tidak didasari dengan iman. Sementara iman yang benar pasti akan mendorong lahirnya amal-amal yang soleh. Iman kita kepada Allah akan mendorong kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan ridhonya Allah kepada kita, mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Iman kita dengan adanya surga neraka misalnya, iman kita kepada hari akhir akan mendorong kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan kita bisa masuk surga, selamat dari neraka. Yang akan mendorong kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyelamatkan kita di hari akhir. Nah, itulah antara iman dan amal soleh nggak bisa dipisahkan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabar gembira yang disampaikan oleh Allah adalah orang-orang iman yang beramal saleh. Allah janjikan untuk mereka apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, beberapa surga. Kenapa di sini disebutkan dengan isim jamak? Jamak apa jannat itu? Jamak muannas salim. Kenapa dengan isim jamak? Karena surga itu beberapa derajat. Derajatnya banyak. Nah, derajatnya surga itu banyak. Sehingga nanti orang-orang iman akan masuk surga ditempatkan di derajat-derajat yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Walikullin darajat. Setiap orang yang beramal saleh, Allah sediakan dia derajat mimma amilu. Nah, dari apa yang mereka amalkan. Artinya apakah derajatnya tinggi atau rendah tergantung amalnya. Yang amalnya lebih banyak, maka derajatnya lebih tinggi. Nah, sehingga ini juga merupakan motivasi bagi orang iman.
Untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh. Kenapa? Karena ketika orang iman diberi kabar bahwa surga itu banyak derajatnya, derajatnya banyak. Yang paling tinggi dari derajat surga itu apa? Al-Firdaus. Derajatnya banyak. Yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Ketika orang iman diberi kabar surga itu levelnya banyak, derajatnya banyak, yang paling tinggi adalah Firdaus, setiap orang iman pasti akan berangan-angan. Nah, setiap orang iman pasti berpikir dia harus mendapatkan derajat yang paling tinggi. Sehingga disinilah akan terjadi namanya musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jannah. Jannah itu dari kata apa? Coba, kalimatnya berasal dari huruf apa? Jim dan Nun. Jannah. Nah, sama dengan asal katanya jin, yang berarti apa? Tertutup. Tertutup. Kenapa dinamakan jannah, yang artinya kebun, gitu ya? Karena kebun-kebun surga itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat rindang dan buah-buah yang sangat lebat. Nah, di kebun-kebun surga seperti itu, seperti namanya jannah. Nah, kebunnya ini tertutup dengan beraneka macam buah, pepohonan yang subur, yang rindang, bahkan saking suburnya itu di dalam Al-Quran digambarkan daunnya seperti apa? Mana? Mudahammatan. Daunnya itu hijau kehitam-hitaman. Saking apanya? Saking suburnya. Mudahammatan. Buahnya lebat. Buahnya lebat. Nah, atau berasal dari kata ijtinan, nah, yang berarti memanen. Karena setiap orang yang masuk surga dia akan bebas memanen, memetik, menikmati buah-buahan yang ada di surga. Nggak ada batasannya. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga, yang maksudnya adalah di bawah pohon-pohon surga, di bawah gedung-gedung surga, mengalir beberapa sungai. Ada beberapa sungai yang mengalir. Kalau disebutkan dalam ayat lain, di surga itu ada 4 macam sungai. Ada sungai yang alirannya adalah air yang sangat jernih. Ada sungai yang alirannya adalah madu. Ada sungai yang alirannya adalah susu. Ada sungai yang alirannya adalah arak. Sungai-sungai ini mengalir di mana? Di bawah pohon-pohon yang ada di surga, di bawah gedung-gedungnya surga. Nah, bahkan mengalir kemana saja ahli surga menghendaki.
Ahli surga ingin ada sungai mengalir di depan rumahnya, Allah alirkan sungai di depan rumahnya. Ahli surga ingin ada sungai mengalir di samping rumahnya, Allah alirkan sungai di samping rumahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqana min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali ahli surga diberi buah-buahan, mereka mengatakan buah ini sebelumnya sudah pernah diberikan kepada kita. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat itu, ketika ada anak-anak kecil, pelayan mereka di surga itu anak-anak kecil, yang Allah jadikan anak-anak itu tetap kecil terus, sehingga lucu kan, lucu menyenangkan. Ketika anak-anak ini datang membawa buah-buahan, ahli surga mengatakan, bukankah buah ini buah yang tadi, atau buah ini buah yang kemarin? Anak-anak itu menjawab, buah ini memang sama dengan yang kemarin, tapi beda rasanya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqana min qabl. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka bilang, ini kan kemarin sudah, ini kan tadi sudah. Kenapa begitu? Karena wa'utu bihi mutasyabiha. Di surga mereka diberi buah-buahan, diberi makanan yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih ini? Mutasyabih itu sebagian serupa dengan sebagian. Kenapa mutasyabih? Maksudnya gimana? Maksudnya buah-buahan di surga itu walaupun bentuknya sama, namanya sama, warnanya sama, itu rasanya selalu berbeda. Selalu berbeda. Bahkan buah-buahan yang sama, misalnya sama-sama apelnya, sama-sama apel warna merah, bentuknya sama, warnanya sama, rasanya berbeda. Sama-sama pisang warna kuning, bentuknya sama, rasanya berbeda. Sehingga ini menghindarkan ahli surga dari kebosanan. Kadang penyakitnya nikmat itu seperti itu. Kita diberi makanan yang paling kita suka, misalnya sate atau daging misalnya. Kalau itu diberikan terus-menerus, kita akan bosan. Kita diberi kue yang paling kita sukai, bila itu diberikan terus-menerus, kita akan bosan. Nah, Allah menghindarkan ahli surga dari kebosanan dengan cara apa? Buah-buahan yang diberikan kepada mereka di surga, makanan yang diberikan kepada mereka di surga, itu namanya serupa, warnanya serupa, bentuknya serupa, tapi rasanya selalu berbeda. Nah, sehingga setiap kali diberi buah, mereka selalu penasaran. Walaupun ini sama-sama apelnya nih, nah sama-sama merahnya, bentuknya persis dengan yang kemarin, mereka masih penasaran, yang ini rasanya seperti apa ya. Nah, masakan yang sama, makanan yang sama dengan yang kemarin, mereka penasaran, yang ini rasanya seperti apa, sehingga nggak pernah ada bosan di surga. Baik. Kalimat mutasyabih serupa juga bisa diartikan bahwa semua makanan, semua buah-buahan yang ada di surga itu
salah satunya menyerupai yang lain dalam hal apa? Sama-sama nikmatnya, sama-sama lezatnya, sama-sama indahnya, sama-sama menariknya. Nah, semua makanan, semua buah-buahan yang ada di surga sifatnya seperti itu. Semua lezat, semua segar, nah, semua enak, semua menyenangkan, semua lezat. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan di surga mereka memiliki beberapa istri. Azwaj, ini ahli surga istrinya nggak hanya satu, istrinya banyak. Sebenarnya apa? Memang tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan berapa sih jumlah istrinya di surga itu. Tapi riwayat-riwayat menunjukkan banyak, walaupun hitungannya tidak ada yang jelas hitungannya berapa. Dalam salah satu riwayat di hadis atau dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Likulli wahidin minhum zawjatan." Setiap satu orang laki-laki di surga itu memiliki dua istri. Dua istri yang dimaksud ini adalah dua istri dari wanita dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah wanita yang masuk surga itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kenapa? Setiap laki-laki orang iman di surga akan diberi dua istri. Dua istri ini yang dari mana? Dari wanita dari dunia. Berarti wanita-wanita iman. Betul. Lah, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebanyakan ahli neraka itu perempuan? Kebanyakan ahli neraka perempuan, tapi penduduk surga juga perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kok bisa? Iya, karena jumlahnya jumlahnya perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nah, jadi dari wanita dunia atau wanita-wanita iman, setiap ahli surga diberi dua istri dari wanita-wanita iman. Nah, kemudian tambahannya adalah bidadari. Bidadari ini siapa? Mereka adalah wanita-wanita yang oleh Allah sengaja diciptakan sebagai isinya surga. Nah, dia bukan wanita dari dunia, bukan. Nah, mereka adalah wanita-wanita yang oleh Allah memang diciptakan khusus untuk ahli surga. Nah, berapa nih jatahnya? Ada beberapa riwayat yang menunjukkan, yang paling sedikit itu 72 misalnya satu orang. Tapi riwayatnya nggak dengan sahih. Tapi sebagai gambaran ini, berapa banyaknya jatah bidadari untuk ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil 'abdil mu'mini fil jannati la khaymah." Hamba-hamba yang beriman di surga akan diberi khaymah. Apa khaymah itu? Sebuah tenda. Tapi ini tenda yang besar. Nah, yang
Bahannya adalah min lu'lu'in mujawwafah. Tenda itu terbuat dari berlian yang mujawwafah, yang dilubangi, yang dipahat. Coba, berarti ini adalah berlian besar yang dipahat, bukan berlian kecil disusun-susun untuk jadi rumah, bukan. Tapi berlian besar yang dipahat. Tuluha situna milan, yang panjangnya 60 mil. Panjangnya 60 mil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu kalau dikembalikan ke meter itu kurang lebih 1,5 kilometer. Berarti kalau 60 berapa? 90 kilometer kurang lebih. Itu rumahnya, kemahnya. Panjangnya kurang lebih 90 kilometer. Rumahnya satu orang. Lil 'abdil mu'mini fiha ahlun. Kemudian di dalam rumah ini orang iman punya beberapa istri. Bayangkan, rumah dengan luas 90 km, berapa istri di dalamnya? Banyak sekali. Tapi jangan khawatir, apakah mereka nanti nggak saling cemburu? Nah, dikatakan la yara ba'duhum ba'dha. Nah, mereka tidak saling melihat. Semuanya merasa bahwa dia adalah satu-satunya istri. Luar biasa. Nah, walahum fiha azwaj, yang sifatnya mutahharah, yang disucikan. Istri-istri itu disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari kotoran-kotoran yang lahir, seperti haid. Nggak pernah haid. Nah, kemudian dari mani. Nah, walaupun dijima nggak ada kotoran mani yang keluar, nggak ada. Nah, dan terus nikmatnya di mana? Ya, Allah memberikan nikmatnya. Dan yang jelas nikmatnya jima di surga lebih nikmat daripada jima di dunia. Nah, disucikan dari meludah, nggak pernah meludah. Disucikan dari ingus, nggak pernah ingusan. Nah, sehingga cantiknya ini betul-betul sempurna. Nah, kemudian bagi suami, istri ini nggak pernah siap buat dia, nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah haid, selalu bersih. Nah, juga dibersihkan dari kotoran-kotoran batin. Apa itu? Dibersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, sifat-sifat yang jelek, nggak pernah marah, nggak pernah cemburu, nggak pernah iri antara istri satu dengan istri yang lain, nggak pernah. Bahkan katakan hati mereka itu seperti hatinya satu orang, nggak berselisih sama sekali. Nah, maka perempuan juga nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya, nanti kalau di surga kita, suami kita punya istri banyak, ngapa nggak sakit hati kita? Gitu ya? Apa nggak panas rasanya? Ya, sakit, cemburu, panas itu dengan sifatnya atau akhlaknya perempuan di dunia. Nah, tapi dengan akhlaknya perempuan ahli surga, nah, namanya sakit hati, apalagi cemburu, panas, merasa tersaingi dan seterusnya, nggak ada di sana. Wahum fiha khalidun, wahum dan mereka fiha
di surga khalidun, mereka di surga selama-lamanya. Nah, ini adalah kabar gembira yang sempurna ini. Kenapa? Kenikmatan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang iman di surga itu adalah kenikmatan, kebahagiaan yang kekal, abadi, selama-lamanya. Nah, kenapa kita katakan ini adalah kabar yang sempurna? Coba, kenikmatan itu senikmat apapun, ketika kita dikhabari ini masanya akan berakhir setelah sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun, pasti akan menyisakan apa? Menyisakan kesusahan, menyisakan kesedihan, terutama ketika nikmat itu sudah di akhir masanya. Nah, misal kita punya istri yang cantik sekali, yang sangat kita cintai. Kemudian istri ini dikabarkan kepada kita bahwa istrimu ini hanya sah menjadi istrimu atau boleh jadi istrimu itu sampai sekian tahun. Setelah sekian tahun sudah bukan lagi istrimu. Gimana rasanya? Pasti akan tersisa kesedihan, walaupun kita ya senang punya istri yang cantik, punya istri yang kita cintai, kita senang. Tapi batasan ini loh yang menjadikan apa? Kurangnya kenikmatan. Batasan itu menjadikan kurangnya kenikmatan. Tapi ketika dikatakan ini selama-lamanya jadi milikmu, itu akan menjadikan apa? Kabar yang sempurna. Bahkan diceritakan dalam hadis, ketika ahli surga semua sudah masuk surga, ahli neraka semua sudah masuk neraka, Allah memanggil maut, mendatangkan maut. Maut didatangkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Tidak ada lagi maut. Dan Allah berfirman, wahai ahli neraka, kalian semua khuludun la maut, semua kekal di neraka, tidak ada mati. Kemudian ahli surga juga dikatakan, wahai ahli surga, kalian semua khuludun la maut, kekal, tidak ada mati. Dikatakan, seandainya saat itu masih ada mati, ahli surga akan mati karena apa? Karena bahagianya mereka, senangnya mereka mendengar kabar kalian akan selama-lamanya di surga. Sebaliknya ahli neraka akan mati karena apa? Sedihnya mereka mendengar kabar bahwa mereka akan selama-lamanya di neraka. Maka penyempurna dari semua kabar-kabar tentang keindahan surga, kenikmatan surga, penyempurnanya adalah apa? Bahwa nikmat kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah itu bukan nikmat atau kebahagiaan yang sifatnya sementara, tapi adalah nikmat dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita lanjutkan besok insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.